Selamat datang kembali. Kali ini kita mau dalami sebuah kutipan dari buku The Art of Laziness nih. Karyanya Library Mindset. Banyak ide di sini ya soal lawan rasa malas biar lebih produktif gitu. Nah, misi kita sekarang, kita mau coba paham betul satu teknik spesifik yang disebut di sini. Teknik Pomodoro. Buku ini kan jentuhnya banyak ya, mulai dari pola pikir sampai ya tips-tips praktis gitu. Kita fokus ke bagian tips and techniques. Nah, khususnya Pomodoro ini. Kayaknya simple, tapi kok sering banget disebut ya. Coba kita bedah yuk. Siap. Jadi inti Pomodoro yang dijelasin di buku ini emang sederhana banget sih. Anda kerja, fokus penuh, jangan ada gangguan, selama 25 menit. Udah gitu, istirahat 5 menit. Terus ya diulang lagi siklusnya. Tujuannya jelas, biar fokusnya kejaga, sama energi buat kerjanya itu bisa diatur. Oke, 25 kerja, 5 istirahat. Tapi saya perhati ini, penulisnya nambahin catatan penting nih kayaknya. Katanya durasi 25 itu bukan harga mati ya. Dianjurin buat disesuaiin sama capeknya kita. Atau mungkin jenis kerjaannya juga. Jadi ada fleksibilitas gitu ya, bukan aturan yang kaku banget berarti? Betul, betul. Fleksibilitas itu penting banget di sini. Dan yang ditekankan itu pentingnya beneran istirahat pas otak udah kerasa lelah. Jangan malah dipaksain. Ini nyambung banget sama tema besar di buku Art of Laziness itu sendiri ya, soal pentingnya istirahat yang strategis. Terus nolak anggapan kalau kita tuh harus produktif terus-terusan 24/7 gitu. Pomodoro ini ya meskipun simple, justru malah mendorong ritme kerja yang berkelanjutan. Bukan kayak lari maraton sampai pingsan gitu. Nah, ini nih yang menurut saya, menarik banget. Buku ini ngaitin kondisi fokus penuh pas kerja yang katanya bisa dibantu Pomodoro sama konsep flow state. Tahu kan, kondisi pas kita lagi asyik banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu, rasanya malah senang gitu. Apalagi kalau kerjaannya emang kita suka. Nah, gimana tuh? Persisnya kok teknik sesimpel 25 menit ini bisa bantu kita nyampe ke kondisi ideal kayak gitu? Menurut penulisnya gimana? Nah, argumennya gini di buku itu. Dengan kita sengaja ngeblok gangguan selama 25 menit itu, kita kayak bikin gelembung fokus gitulah. Di dalam gelembung ini, momentum kerja bisa kebangun tanpa ada yang ganggu. Terus istirahat singkat yang udah dijadwalin itu, fungsinya kayak katup pelepas tekanan. Biar nggak capek mentalnya yang bisa buyarin flow tadi. Ini beda banget sama yang disebut penulisnya sebagai mitos multitasking. Oh, mitos multitasking disebut juga ya di situ. Maksudnya mitos gimana tuh kalau dari penjelasan buku ini? Ya, dibilang mitos karena riset kan nunjukin otak kita itu sebenarnya nggak bisa ngerjain banyak tugas barengan gitu loh. Yang kejadian itu kita sebenarnya cuma ya pindah-pindah fokus aja cepet banget antar tugas. Nah, proses bolak-balik ini kata buku itu justru nguras energi mental, bikin lebih gampang salah, dan ujung-ujungnya malah jadi kurang efektif. Makanya Pomodoro yang ngedorong fokus ke satu hal aja dianggap lebih efektif. Apalagi buat kerjaan yang butuh mikir dalam. Terus kesederhanaan metodenya juga pas sama pesan bukunya, biar nggak kejebak sama sistem produktivitas yang ribet yang malah bikin pusing sendiri. Oke. Jadi ini bukan sekedar pasang timer aja ya berarti, tapi lebih ke gimana kita nyiptain kondisi mental yang pas buat kerja fokus. Kalau kita tarik benang merahnya nih, gimana Pomodoro ini cocok sama filosofi keseluruhan The Art of Laziness? Apa ini bisa dibilang cara malas yang justru efektif gitu? Haha, bisa dibilang gitu sih. Ini semacam kemalasan yang cerdas dan strategis. Jadi bukannya kerja membabi buta berjam-jam tanpa henti, kita pakai energi secara terukur. Fokus ke tugas yang penting aja. Sesuatu yang juga ditekankan di bagian lain buku ini kan, soal milih kerjaan yang benar. Kita pakai metode simpel kayak Pomodoro buat ngelindungin fokus kita, dan yang paling penting, kita secara sadar ngehargain dan ngejadwalin istirahat. Jadi ya bukan maksain diri, tapi kerja ngikutin ritme yang menghormati kapasitas mental sama fisik kita. Biar tetap produktif, tapi nggak gosong. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Dari yang kita bahas tadi, teknik Pomodoro ini disajiin sebagai metode kerja yang punya ritme ya. Fokus intens sebentar, standar 25 menit, terus istirahat pendek 5 menit. Tapi ditekankan banget soal fleksibilitasnya, bisa diatur sendiri. Ini kayak alat bantu buat fokus, ngatur energi, dan mungkin juga kayak yang diseratin buku ini bisa bikin kita lebih puas sama kerjaan kita.
Ya, intinya nemuin ritme kerja, istirahat yang paling pas buat diri kita sendiri. Ritme inilah yang bisa jadi senjata buat ngelawan nunda-nunda atau rasa malas. Sekaligus jaga stamina produktivitas buat jangka panjang. Kalau dikaitin lagi ke ide besar bukunya, ini soal gimana kita gunain waktu dan energi kita secara sadar, terarah ke hal yang emang penting buat kita. Sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan buat direnungkan sama Anda semua yang dengerin. Buku ini kan nekenin banget soal fleksibilitas durasi Pomodoro itu. Kalau Anda coba perhatiin ritme energi sama jenis kerjaan Anda sendiri nih, kira-kira gimana ya Anda bisa coba-coba eksperimen? Mungkin bukan 255. Siklus kerja dan istirahat yang kira-kira paling efektif buat Anda secara pribadi? Buat ngatur fokus, ngalahin rasa malas, dan akhirnya nyampe ke tujuan yang Anda pengen raih. Coba dikikirkan ya.